Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. In ajriya illa 'ala Allah rabbil alamin. Bapak-bapak yang Allah SWT muliakan, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingin sedikit banyak di dalam bulan Maulid ini. Kita ingin sedikit banyak lebih mengenal baginda Nabi, ingin lebih sebanyak sebenarnya duduk bersama Nabi, ingin lebih banyak berbicara ataupun juga bermesra-mesra dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kita bisa mendengar kisah-kisah Nabi melalui para alim ulama, melalui sanad dan juga mata rantai keilmuan sampai para sahabat Nabi, maka kita ingin besok di hari kiamat pun juga semoga dengan duduknya kita, dengan dengarnya kita ini pun juga besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita melihat baginda Nabi SAW secara langsung dalam keadaan baginda ridho, kita pun juga mendapatkan syafaat Nabi, duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya di dunia sering diiming-imingi oleh Allah, kita bisa duduk di majelis seperti ini adalah murni karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mau, Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak untuk kita mendengarkan kisah-kisah Nabi. Kita diiming-imingi betapa indahnya Nabi, betapa mulianya Nabi, betapa baiknya Nabi, betapa pemurahnya Nabi, betapa cakepnya dan gantengnya Nabi. Takkan gak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan karunia kita yang sejati, yaitu langsung berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Kalau seandainya di dunia saja kita mendengarnya saja hati kita sudah berbunga-bunga, hati kita sudah merasa bangga sebagai umatnya. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala karuniakan mata kita yang penuh dosa, dengan tangan kita yang penuh dosa, badan kita yang penuh dosa, bisa memeluk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin hanya memberikan nikmat yang kecil,
padahal dia sudah memberikan nikmat yang seperti ini tanpa memberikan kesempurnaan nikmat, yaitu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan. Maka sebelumnya kita lanjutkan kajian kita dengan tahdzib ringkasan kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Sebelumnya kita baca tawassul terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwani bil anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatil kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiyaihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bariha, khususan sadatina al-alawiyyin bil khusus sayyidina al-muhajjid Allah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Ali Muhammad sahib Irbad wal faqih al-muqaddam al-thani al-Habib Rahman Muhammad Segaf Jadin al-Azam Sayyid Abdul Malik bin Ali bin Azamat Khan wa usulihim wa furum Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Hasan Asyadi li jami' syekhina walidina salafina salihin, khususan al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi bidati anna Allah yulid darajatin fil jannah wa kathir mathubatin min dhaif hasanatihim wa yafadhna bi janfana bihim wa yu'in alaina wa auladina wa zawajina wa tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yashuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa yashmur Allahna wa amradana Allah wa batina wa yusahhil umurana fid dunya wal akhirah ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى كل صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدنا وأسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 60 kalau misalnya Bapak ingin mengikuti, walaupun kita babu majaa, kita sambung babu majaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis fi dhahiki Rasulillah, tentang ketawanya Nabi. Ketawanya Nabi ini jadi pembahasan oleh ulama. Nabi itu kalau ketawa kayak gimana? Tentu yang hal ini tuh bukan sia-sia tentu ya. Nabi ketawa, kemudian diriwayatkan oleh ulama, itu maksudnya adalah tujuannya agar kita sedikit banyak kalau ketawa ngikuti Nabi. Jadi ketawanya pun juga pingin ikut sunnah. Gimana tuh caranya ya? Kita ketawanya saja kita pengen ikut sama Nabi, saking ngefansnya sama Nabi ini kan. Kalau memang benar-benar fans ya. An Jabir bin Samurah, hadis ya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyah. Kata baginda Jabir, dahulu adalah di dua betisnya Nabi itu ada humusyah, ada sedikit tipis. Maksudnya betisnya Nabi itu enggak terlalu besar betisnya. Jadi beliau punya badan besar, badin mutamasik, tapi betisnya tuh enggak gelambir. Apa gelambir itu ya? Enggak goyang-goyang karena berotot. Nah, itu maksudnya. Jadi sehingga betisnya pun ramping karena berotot itu maksudnya. Jadi maksud daripada humusyah itu artinya enggak terlalu besar banget, enggak ngebengkak begitu ininya ya, betisnya Nabi. Wa kana la yadhaku illa tabassuman. Dan Nabi SAW tidak ketawa kecuali dengan cara tersenyum. Nabi SAW ketawanya itu tersenyum. Kemarin ada riwayat Nabi, kalaulah Nabi mau ketawa sampai agak lebar sekalipun, beliau nggak ngakak ketawanya, nggak nggak keluar suara kayak gitu, enggak. Tapi cuman keluar giginya yang putih seperti butir-butir awan. Kalau ketawa, kalau senyum itu seperti butir-butir awan. Jadi enggak sampai keluar suara, hanya senyum aja ini ya. Fakuntu idza nazartu ilaihi, kata Sayyidina Jabir, dahulu kalau aku menatap kepada Nabi, qultu akhalul ainin.
Kalau saya melihat kepada Nabi sekilas, itu seperti matanya Nabi itu akhal. Beliau itu memiliki mata yang lebat bulu matanya. Kalau saya lihat Nabi itu bulu matanya itu lebat. Walaisa bi akhal. Tapi padahal beliau enggak sengaja, bukan berupaya untuk lebatkan apa? Bulu mata. Memang udah alaminya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kayak gitu. Walaisa bi akhal. Beliau itu sebenarnya enggak memaksa-maksakan diri pakai maskara lah apa segala macam. Kalau zaman sekarang kita kan ada ditebel-tebelin begitu sampai jadi kayak kuntilanak malah itu jalan kalau seandainya terlalu tebal ini kan. Nah ini kalau Nabi SAW itu memiliki mata yang indah sampai bulu matanya itu tebal, tapi beliau tidak pernah memaksa-maksakan diri harus menebalkan bulu mata. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Hadis berikutnya, an Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sayyidina Abdullah bin Harith berkata, ma ra'aitu ahadan, saya tidak pernah melihat seorang pun aktsara tabassuman, yang lebih banyak tersenyum min Rasulillah, daripada Rasulullah SAW. Saya nggak pernah lihat ada orang yang paling sering senyum. Jadi senyum kita itu ibadah. Tabassubuka ala wajhi akhika laka shadaqah. Senyum kamu di hadapan saudara kamu tuh sedekah. Jadi kita dengan senyuman manis sekalipun, itu mungkin jangan-jangan senyuman kita itu yang bisa menghantarkan kita ke surga. Jadi mungkin bukan besar-besar, bukan amalan, sholat, zikirnya, bacaan Qur'annya, wakaf sekian hektar. Jangan-jangan hanya dengan senyuman kita, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala terima, itu sudah cukup untuk kita masuk ke dalam surga. Tapi bukan berarti senyum aja enggak, sholat enggak, puasa kagak, bukan begitu, enggak. Itu gila namanya, senyum terus tapi puasa enggak, sholat enggak, terus mau masuk surga lagi, enggak maksudnya. Jadi kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin munbasit. Yang walaupun kebaikannya berupa kamu bertemu saudara kamu dalam keadaan wajah kamu berseri-seri. Wajah kamu ceria, enggak murung, enggak sumpek. Jadi kita pun yang punya masalah, kalau ketemu orang yang ceria, bawaannya periang, senyum, sedikit banyak kita melupakan masalah kita. Tapi kita lagi nggak punya masalah, ketemu orang yang penuh banyak masalah, mukanya aja udah bawa masalah gitu. Melihatnya itu tuh udah jadi bermasalah gara-gara ngelihat dia. Tadinya kita udah lupa sama masalah kita, tapi gara-gara dia mukanya murung, nggak pernah senyum, ngelihat orang tuh sinis, memandang orang seolah-olah lebih buruk daripada dia, semuanya bid'ah, semuanya sesat. La ilaha illallah. Kayaknya gitu kan malah bermasalah hidup kita kan ketika melihat orang yang mukanya saja bermasam. Nabi cuman bermuka masam kepada orang buta. Itu pun ditegur. Padahal orang buta kira-kira nggak ngeliat, dia pun nggak terasa tersinggung. Bapak mau lewek-lewein, mau ngeledekin sekalipun orang buta, selama kita nggak bersuara kan. Kita mau ngeliatin muka marah, mau kita ngeliatin muka kesel, mau kita ngeliatin muka asem, mau kita ledekin, dia nggak tahu juga. Tapi muamalahnya, tapi berhubungannya, tapi berinteraksinya dengan siapa? Dengan Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tuh kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tuh ada orang mukanya masem, abasa wa tawalla, terus dia berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Orang buta dimesemin, dikecutin mukanya maksudnya. Padahal gak kelihatan juga. Kalau lah ini pun juga si Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta yang dimaksud, gak tersinggung juga, karena Nabi SAW pun kalaupun bermasam wajah itu wajar, karena dalam kondisi tertentu, ini dalam kondisi yang benar-benar gak pas beliau datangnya. Jadi itu pun sama Allah ditegur, akhlak kamu kemana? Padahal walaupun kepada orang buta, kita tetap berakhlak, karena berakhlaknya kita tuh bukan karena orang. Itu bedanya kita dengan yang tidak yakin dengan Allah.
akhlak kita tuh karena Allah. Kita baik karena Allah suka dengan orang yang baik. Kita berakhlak karena Allah suka dengan orang yang berakhlak, bukan karena dia lihat atau tidak dia lihat, agar disukai orang atau tidak, bukan seperti itu. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Harith, saya tidak pernah melihat ada seorang pun yang lebih banyak senyumnya daripada baginda Nabi SAW. Jadi ini juga sedikit banyak kita amalkan. Ketemu saudara kita senyum, ketemu teman kita senyum, tetangga kita senyum. Jangan tidak tahu menau. Yang walaupun Nabi pikirannya lebih banyak daripada kita, Pak. Kemarin ada riwayat Nabi itu daimal mutawasilal ahzan. Nabi itu kesedihannya berkelanjutan karena mikirin umat terus. Nanti gimana kalau kiamat, nanti gimana kalau hisab. Jadi neraka itu ada di depan mata beliau. Jadi kalau mikirin umat jelas, mikirin di kita sendiri aja pun bingung, apalagi mikirin umat sampai hari kiamat yang beliau pikirkan. Tapi di tengah-tengah kesedihan dan kerisauan beliau yang seperti itu, harus memikirkan keselamatan umat, tetap beliau zohirnya berakhlak kepada siapapun dengan senyumannya. Tapi ini tidak berlaku kepada kita yang laki-laki, tidak berlaku sunnah ini kepada gadis-gadis, janda-janda. Oh, kita banyak senyum, Mbak, senyum, Mbak. Senyumnya mana sunnah, Mbak? Enggak sunnah senyum kalau di depan lelaki, ke di depan orang yang bukan mahram, takut jadi fitnah. Senyum aja kan, ini pengen atau gimana? Nah, ini kan hati-hati gitu ya. Ada maksud gitu ya, hati-hati. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sesungguhnya saya la a'lamu, benar-benar mengetahui, mengenal, awwala rajulin yadkhulul jannah, orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Saya benar-benar tahu, betul-betul kenal dengan orang yang pertama kali masuk surga itu siapa. Ya tentu Rasulullah sendiri tentunya kan. Wa akhirat, tapi beliau tidak mau masuk surga walaupun diizinkan masuk surga, tapi beliau tidak langsung mau masuk surga, memasukkan umatnya ke dalam surga terlebih dahulu. Wa akhirar rajulin yakhruju minan nar. Saya juga kenal betul nanti siapa orang yang paling akhir keluar dari neraka. Jadi sekecil-kecilnya iman, yang walaupun gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah ikut kajian, cuman punya iman kecil sekali, melakukan berbagai maksiat, tapi selama dalam hatinya ada keimanan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai Tuhan, baginda Nabi sebagai Rasulnya, gak pernah buat apa-apa, itu pun diganjar, dikasih, digaji sama Allah Subhanahu wa taala surga. Tapi berendam dulu dalam neraka. Ini masalahnya, kita sekali dua kali kena percikan api aja pun udah sakit. Kena percikan minyak goreng, bukan apinya. Minyak goreng ketika lagi goreng kena percik aja udah perih. Gimana kalau sampai direndam dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak berharap dengan yang itu. Jadi jangan nggak apa-apa lah, nggak sholat, juga cuma ntar juga masuk surga ujung-ujungnya. Iya, kalau nih masalahnya kalau berendam sedetik, sepersekian detik pun kita nggak bakal kuat. Maka kata Nabi, saya tahu ada orang yang paling akhir keluar daripada neraka setelah dicuci dosanya. Kata Nabi, yuk tabir rojul yaumal qiyamah, orang yang terakhir keluar dari neraka ini akan dihadirkan pada hari kiamat. Fayuqal, kemudian ketika udah bersih, dipanggil dari kiamat, terus kemudian dia ada malaikat yang berkata kepada dia, atau ada suara, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'ridu alaihi sighara dzunubi. Para malaikat pajangkan, perlihatkan kepadanya dosa-dosanya yang kecil-kecil. Ya, mungkin pernah buang sedikit sampah di masjid, mungkin ataupun juga pernah ya apa sajalah dosa-dosa yang kecil, ataupun pernah nggak sengaja memaki orang, atau nggak sengaja berbohong, nggak sengaja, dosa-dosa kecilnya diperlihatkan. Wa yukhabba'u anhu kibaruha, dan disimpan dulu dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil dulu diperlihatkan semuanya. Fayuqalu lahu, maka ada malaikat berkata, tuh lihat, amilta yauma kadza wa kadza, kamu telah melakukan begini pada hari ini, jam sekian, menit sekian, kamu melakukan ini. Semuanya terpajang.
Yang kecil-kecil pun kita nggak terasa kalau itu dosa. Ternyata dosa. Itu dipajangkan depan Allah Subhanahu wa taala, di depan orang yang berkenaan, wa huwa muqirrun, dan dia pun juga mengangguk ataupun menyetujuinya, iya benar, nggak bisa ngomong apa-apa sebab bukti-buktinya kuat, CCTV-nya sangat jelas, nggak ada lagi yang CCTV-nya hilang katanya malaikat, nggak ada, itu kita, itu di pengadilan kita nggak ada CCTV-nya katanya, nggak ada kameranya, hilang. Nah itu di kita, tapi nanti di hari kiamat nggak ada yang kayak gitu, semuanya jelas. Wa huwa muqirrun la yunkir, dia pun juga mengakuinya dan tidak bisa mengingkarinya. Wa huwa musyfiqun min kibariha, ya Allah, dan dia takut, musyfiq, dan dia khawatir dari dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil aja kayak gini diperlihatkan detail sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kalau sampai diperlihatkan dosa-dosa saya yang besar? Takut sekali orang yang berkenaan. Faqala, kata fayuqalu, kemudian dikatakan kepada orang yang berkenaan, ini adalah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan. Malaikat, tolong berikan kepada dia pengganti setiap dosa kecil yang sudah dia amalkan, yang dia sudah perbuat, ganti jadi pahala. Nah ini, jadi yang tadinya dosa-dosa kecil sudah diperlihatkan secara detail, itu kata Allah SWT tukar, rubah ke pahala. Yang kecil-kecil tadi itu rubah ke jadi pahala. Jadi dia timbangannya jadi berat, karena tadi dia nggak punya timbangan amal kan. Habis dia terakhir kali keluar daripada neraka, jadi hanya ngandalin iman yang sangat amat tipis, cuman mithqala dzarrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu dosa-dosanya yang kecil-kecil itu jadiin pahala semuanya, ditukar sama Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka tiba-tiba orang yang tadinya takut dosa-dosa kecil aja begitu dahsyat diperlihatkan Allah, ketika Allah bilang itu yang dosa-dosanya rubah semua jadi pahala, rubah semua jadi kebaikan, anggap dia berbuat baik. Akhirnya kata orang yang berkenaan tadi, kata dia, innali dzunuban ma'aroha hahuna. Maaf, ya Allah, saya masih punya dosa-dosa besar, nggak ada di sini. Jadi kalau dosa-dosa kecil aja dirubah jadi pahala, berarti dosa-dosa besar juga nanti akan dirubah jadi pahala. Ya Allah, saya ada punya dosa lagi. Ini belum dilihatin nih dosanya. Tadinya takut dosanya dilihatin, sekarang pengen dilihatin dosa-dosanya. Ini ya kata Nabi SAW ketika cerita. Kata faqala Abu Dzar, sahabat Nabi yang cerita, Nabi menyampaikan itu, falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika. Aku melihat Rasulullah SAW ketawa tersenyum, hatta badat nawajiduhu, tersenyumnya Nabi sampai terlihat gigi nawajid. Apa gigi nawajid? Ini gigi nawajid itu ini taring, sebelah taring. Apa namanya? Gigi taring sebelahnya lagi. Apa namanya? Geraham itu di dalam. Di depan apa? Jadi kalau bahasa Arab, ini namanya ada sunaya. Gigi depannya namanya sunaya ya. Kemudian ada yang namanya robaiyah. Sebelah sunaya ini namanya gigi robaiyah. Sebelahnya itu ada anyab, taring. Sebelah taring itu namanya nawajid. Itu nama-nama gigi dalam bahasa Arab. Sebelah nawajid dalamnya ada dirs ataupun ada gigi geraham kita sebutnya. Nah di depannya itu, ayo gigi apa ya Pak? Nah kan ya udah nggak ada dokter gigi soalnya kita ini kan. Jadi pokoknya di depan, geraham depan lah begitu, sampai kelihatan lebar sekali senyumnya Nabi, sampai kelihatan nawajid ini, geraham depan. Belum geraham dalam bukan. Kalau geraham dalam gimana kelihatan? Ya nggak mungkin senyum kelihatan sampai gigi geraham depannya. Itu Nabi SAW ketawanya paling pol, itu kalau bahasanya paling pol itu ya kayak gitu itu ketawanya itu ya. Saking senengnya Nabi SAW dan lucunya ngelihat orang yang tadinya berusaha biar dosa-dosa kecilnya nggak kelihatan, dosa-dosa besarnya takut diperlihatkan, justru saat ketika melihat dosa-dosa kecil dirubah jadi pahala, kata dia, ya Allah saya punya dosa-dosa besar lagi nih, saya pernah berzina juga loh, bener loh, saya juga pernah nyuri juga, dulu saya pernah minum khamr juga. Jadi malah nyebutin dosa-dosanya sendiri karena berharap dosa-dosa itu dirubah menjadi
pahala. Itu humor ala Nabi itu ya, humor akhirat itu namanya. An Abdullah bin Mas'ud. Terus dari hadis Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun juga mirip. Rasulullah SAW bersabda, "Inilah a'rifu akhira ahli nari khurujan." Sesungguhnya saya mengenal orang yang paling terakhir dari penduduk neraka keluarnya, orang yang paling terakhir keluar dari penduduk neraka, yaitu rajulun yakhruju minha zahfan. Orang ini akan keluar dari neraka dengan terseok-seok, dengan mengesot, zahfan itu, dengan terseok-seok, dengan mengesot. Fayuqalu lahu, maka ketika dia sudah keluar dengan mengesot, daripada diizinkan keluar maksudnya daripada neraka, dengan mengesot udah badan penuh luka, udah ancur-ancuran, habis disiksa, hidupin lagi, dibagusin lagi kulitnya, disiksa lagi, nggak hancur gimana, sudah nggak tahu berapa puluh ribu juta tahun mungkin, wallahu a'lam. Fayuqalu lahu, maka dikatakan oleh malaikat kepadanya, intoliq, pergilah kamu, fadkhulil jannah, masuklah dalam surga, ayo pergi, masuk dalam surga. Qala fayadhhabu, maka dia pun pergi, liyadkhulal jannata, untuk masuk ke dalam surga. Fayajidun nasa, maka dia dapati orang-orang penduduk surga, qad akhadhul manazil, dia sudah menempati, dia dapati orang rame, sudah menempati tempat-tempat di surga, kafling-kafling di surga, komplek-komplek di surga masing-masing, dengan istananya masing-masing. Dia melihat, wah, masing-masing ada istananya. Ya Allah, udah banyak. Fayarji', kemudian dia kembali, nggak jadi masuk surga karena ngelihat surga kok kayak udah penuh gitu, kira-kira begitu ya. Fayaqul, terus dia bilang, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, qad akhadhan nasu al manazil, tempatnya kayaknya udah penuh kelihatannya ya Allah, orang-orang udah pada dapat tempatnya, saya ini nggak kedapatan tempat. Padahal nggak mungkin, cuma itu kelihatannya dia doang, karena saking besar-besarnya rumah, saking gede-gedenya gedung. Kita ingin punya gedung pencakar aras, bukan pencakar langit lagi dah, gedung tinggi-tinggi nanti di surga, bisa muluk seperti raja-raja. Fayuqalu lahu, maka orang yang tadi paling terakhir keluar daripada neraka, padahal ini terakhir keluar ini. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, maka Allah SWT berfirman, atadhkuruz zaman alladzi kunta fi, kamu ingat enggak dulu ketika zaman kamu di dunia kamu hidup? Gimana coba? Kamu ingat-ingat enggak ketika kamu masih di dunia? Fayaqul, maka orang itu berkata, na'am, ya Rabb, saya ingat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan, Allah berfirman kepadanya, tamanna. Coba kamu ingat-ingat dulu di dunia kamu senang apa aja? Kamu ingin hidup semewah apa? Kamu ingin nyaman senyaman apa? Tamanna. Udah ingat belum? Ingat di dunia. Oh iya, dulu saya pernah pengen punya ini, pengen punya itu, pengen hidup kayak gini, pengen hidup kayak gitu. Tamanna. Kata Allah SWT, sekarang kamu berandai-andailah. Bayangkan itu semua, inginkan itu semua, minta itu semua. Bayangkan. Fayatamanna, maka dia bayangkan kemewahan-kemewahan ketika dia di dunia. Fayuqalu lahu, maka Allah SWT berfirman kepadanya, fa innalakal ladzi tamannaita wa asyarata ad'afid dunya. Oke, kamu sudah berangan-angan, coba kau pengen apa? Ada Porsche, ada Ferrari, ada Alphard, ada Lamborghini-nya, itu baru mobilnya. Perempuannya dengan yang paling cantik, yang paling seksi, yang paling aduhai. Kemudian dengan rumahnya yang besar, yang mewah, dengan kolam renang yang segede alaihim. Ataupun juga dengan macam-macam, kebunnya, tamannya, bunga-bunganya. Udah belum? Tamanna, terus lagi, pikirin lagi, sampai sudah membayangkan, kata Allah, kamu akan saya beri seperti yang kamu bayangkan, ditambah 10 kali lipat dari apa yang kamu bayangkan tersebut. Itu orang yang terakhir masuk surga.
Orang yang paling terakhir keluar dari neraka ternyata diganjar, diberi, dibayar sama Allah Subhanahu wa taala dengan semua kenikmatan yang dia bayangkan, ditambah 10 kali lipat ganjaran dunia atau 10 kali lipat kemewahan dunia dengan seisi-isinya. Allah begitu pemurah. Padahal ini orang yang terakhir masuk surga. Fayaqul, gimana yang pertama? Gimana yang tengah-tengah? Gimana yang masuk surga tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan? Ya Allahu Akbar. Fayaqul, maka orang yang tadi dikasih karunia kayak gitu, kan saya kan banyak dosa. Saya ini kan orang paling rendah surganya ya Allah. Kata orang yang berkenaan, taskharubi wa antal malik. Ya Allah, jangan ngeledek. Dibilang ngeledek Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah tuh nggak mampu apa ngasih itu. Ya Rabb, engkau mau ngeledek saya? Janganlah, saya ini udah hina. Engkau kan raja ya Allah, engkau kan maha mampu, maha kuasa. Taskharubi, apakah engkau meledek? Engkau meledek? Menghina saya dengan saya nggak punya amal apa-apa, saya betul-betul hina, saya betul-betul banyak dosa. Yang kayak gitu engkau kasih 10 kali ganda dunia. Jangan ngeledek deh Allah. Saya bisa masuk surga udah syukur, itu maksudnya lebih kurang. Tapi kalau sampai berkali lipat, jangan ngeledek. Jadi seolah-olah dia tuh meragukan Allah akan memberikan yang seperti itu besarnya. Seolah-olah Allah itu ngenyek apa itu ya, maksudnya cuman ngiming-ngimingi doang, cuman ngasih ngeledek aja. Taskharubi, engkau hanya meledek saya, engkau hanya menghina saya ya Allah. Wa antal malik, sedangkan engkau adalah raja di raja. Maka maksudnya Allah nggak bakal ngeledek dia, memang itu yang dikasih, tapi karena saking nggak percayanya. Jadi misalnya bapak cuma sekedar mungut, cuma sekedar buang sampah, tiba-tiba kata DKM, Pak, karena bapak sudah buang 1 kertas sampah, DKM akan memberikan kepada bapak 1 miliar. Jangan ngeledek lah, cuman 1 kertas doang, masa iya jadi kasihnya 1 miliar. Begitulah lebih kurang. Jadi ketika suara yang berkenaan, amal gak ada, iman pun sangat tipis, terakhir keluar dari neraka, bisa selamat dari neraka pun udah syukur. Ternyata dikasih sama Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Kecepat banget ini, pakai baterai alkalin mungkin ini. Setengah itu pun dikasih 10 kali ganda dunia. Maka dia jelas, ya Allah udah gak usah diledek lah, saya ini udah tahu lah, derajat saya ini saya udah tahu. Tapi kalau dikasih 10 kali ganda, padahal itu yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang terakhir masuk surga. Maka Nabi SAW ketika ngelihat ucapan orang ini berani banget ngomong kayak gitu kepada Allah, Nabi SAW dohika, Nabi SAW tersenyum, hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi geraham depannya tadi itu. Allah, itu ketawanya Nabi. An Ali bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu syahidu Aliyah. Aku pernah, kata Sayyidina Ali bin Rabi'ah, ini tabi'in, kata beliau, saya pernah melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sama-sama Ali. Satu Alinya tabi'in, satu Ali sahabat. Jadi saya pernah melihat sahabat Ali. Utia bidab bati liar kabaha, dikasih dibawain tunggangan onta ataupun kuda untuk beliau tunggangi. Ketika dibawakan tunggangan, falamma wadha'a rijlahu firrikab, ketika beliau meletakkan kakinya di atas apa itu kalau di bawah, kalau ada sangkutannya sadar ya, kaki buat pijakan kaki naik ke atasnya itu. Jadi kan biasanya ngegantung tuh. Wih, ya, footstep. Wah, ini bahasanya diganti aja, padahal intinya ya ganjelan kaki lah ujungnya begitu. Cuman bahasanya aja keren gitu, biar keren gitu kan. Ya, jadi sebelum kita naik kuda tuh kan tinggi atau unta tuh kan tinggi. Jadi untuk bisa naiknya itu kan ada ganjelan gantungan kakinya itu. Ketika sudah naik ke kakinya itu di atas pelana lah, atau begitulah, atau bahasanya apalah gitu kan. Di atas pelana sudah naik kakinya, terus kemudian naik ke atas jok, naik ke atas pelananya. Qala bismillah. Ketika naik bismillah. Ini kita amali nanti. Naik mobil, naik motor, bismillah. Naik bismillah. Falamma stawa ala dhari, ketika sudah di atas pelananya, tadi naik ininya, naik step foot gitu, atau footstepnya nggak tahu satu mana yang benar, naik ke atasnya bismillah, duduk di atas tunggangan. Falamma stawa ala dhariha, ketika sudah tegak di atas
pelananya atau di atas bahunya tunggangan, qala alhamdulillah. Ketika naik bismillah, ketika udah duduk alhamdulillah. Gitu cara ya, masukin kaki dalam mobil atau di atas motor bismillah, ketika udah duduk alhamdulillah. Tsumma qal, kemudian ketika sudah mau berangkat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa dari Quran. Subhanalladzi, nggak hafal pun ya, tinggal dilihat di sini nih, baris ketuagapat, baris keempat dari bawah. Tuh kalau mau ngafalin boleh difoto, boleh ditulis, boleh direkam, terserah. Subhanalladzi, maha suci Allah yang sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan kendaraan kami ini, sehingga kendaraan ini tidak gerak ke sana kemari, sehingga kendaraan ini mau kami kendarai ke sana dan kemari. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah mampu, dan wa ma kunna lahu muqrinin, dan juga tidaklah kami akan melawan ataupun juga bisa mengendalikan kepada tunggangan ini kalau nggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Tsumma qal, setelah bacaan ini doa ketika kita naik kendaraan, itu doanya. Tsumma qal, setelah baca doa itu baca lagi alhamdulillah. Alhamdulillah salasan, 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian wallahu akbar 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian doa lagi. Masya Allah, ini naik kendaraannya pun doa. Subhanaka, maha suci engkau. Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya saya ini zalim kepada diri saya sendiri. Saya ini pendosa. Faghfirli, ampuni dosa saya ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini baris kedua daripada bawah. Jadi doanya subhanak inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doanya bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana, kemudian alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian mengaku dosa dan minta ampunan. Jadi ada 6 ini zikirnya. Tsumma dhahika. Kemudian setelah baca ini, Sayyidina Ali itu senyum, ketawa. Tawanya maksudnya senyum. Fakultu, maka kata muridnya Ali bin Rabi'ah atau kata tabi'in berkata, min ayyi syai'in dhahikta ya Amiral Mukminin. Tuan kenapa senyum? Dari sebab apa Tuan senyum? Kenapa senyum? Kan cuman baca doa doang. Qala, kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Nabi sona'a, melakukan kama sona'tu, melakukan seperti apa yang aku lakukan. Jadi ketika naik footstep tadi itu bismillah, ketika duduk alhamdulillah, baca subhanalladzi sakhkhara lana, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, subhanak rabbi, ini akui dosa dan minta ampunan, wala yaghfiru dzunuba illa anta fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Baca itu kemudian senyum. Saya senyum karena Nabi dulu setelah baca doa itu senyum. Subhanallah. Ini namanya fans. Ini namanya cinta. Ngikut aja pokoknya. Padahal akhirnya itu Sayyidina Ali dulu pun juga bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah?" Rasul, kenapa senyum? Sebab apa Nabi senyum? Jadi nanya, Sayyidina Ali pun gak tahu hikmah dan rahasia abis baca doa itu kok senyum, cuma naik kendaraan. Apa yang bikin Nabi senang? Qala, kata Nabi, inna rabbaka la ya'jabu min abdih. Ali, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar cinta sayang dengan hambanya. Idza qala, apabila seorang hamba mengucap, Rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku, innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk, sesungguhnya tidak ada yang menghapus dosa kecuali engkau.
Jadi Allah Subhanahu wa taala senang sekali ketika ada hamba yang minta ampun, kemudian mengakui bahwa ya Allah nggak ada yang bisa ngampunin dosa saya kecuali Engkau. Allah senang sekali. Karena Allah senang, saya pun senang ngelihat Allah senang. Nabi maksudnya. Karena Allah senang, saya juga ikut senang. Jadi Nabi senyum ketika tahu bahwa Allah senang, hambanya mengakui tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Dia. Maka Nabi pun senyum. Jadi setelah baca doa tadi itu, sunnahnya senyum. Sayyidina Ali ngelihat Allah enggak? Enggak. Yang ngelihat Allah, yang tahu Allah Subhanahu wa taala senyum, yang ngelihat yang tahu Allah Subhanahu wa taala senang, itu Nabi. Mungkin dari malaikat, mungkin langsung dapat ilham. Tapi Sayyidina Ali kan enggak tahu. Tapi Sayyidina Ali ngikut aja. Walaupun beliau enggak mendengar malaikat, enggak tahu bahwa Allah senang, tapi karena Nabi senang, Nabi senyum, ikut senyum. Nah, ini sahabat Nabi. Jadi kalau Nabi buat sesuatu tuh pengennya ngikut aja, walaupun enggak tahu hikmahnya tuh apa. Pokoknya Nabi bikin kayak gini, ya saya bikin juga. Begitu aja pokoknya. Selesai masalah gitu ya. Itu namanya sang pencinta. Qala Sa'dun, berkata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ini hadis berikutnya. Laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Nabi SAW dhahika, tersenyum yaumal Khandaq. Ketika perang Khandaq, ketika peristiwa Khandaq parit atau disebut perang Ahzab. Ketika itu orang-orang Quraisy bersatu dengan orang-orang Yahudi, bersatu juga koalisi dengan beberapa suku-suku Arab sekitar yang gak suka dengan Nabi, bersatu namanya Ahzab, ingin menyerang kota Madinah. Nah, gimana ini mau diserang? Akhirnya baginda Nabi melihat musyawarah. Kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu mengusulkan membuat parit, membuat lubang besar di sepanjang jalan masuk Madinah. Panjang, Pak. Dan panjangnya paritnya harus dalam, lebih daripada ukuran orang naik kuda. Jadi biar nggak bisa lompat lagi, lebih tinggi daripada, kedalamannya lebih tinggi daripada orang yang naik kuda. Dan lebarnya harus lebih lebar daripada lompatan kuda yang terjauh. Sebab kalau pakai kuda itu bisa lompat kalau cuma sekedar kalau kecil. Jadi harus dibuat lebar. Capek itu perang Khandaq. Nah, ketika peristiwa akhirnya diterima sama Nabi, sahabat kerja habis-habisan untuk bikin parit di sekitar kota suci Madinah. Nah, sampai sekarang ada ada petanya itu dari mana ke mana. Hatta badat nawaji. Beliau ketika terjadi peristiwa Khandaq, peristiwa tadi perang Khandaq, beliau tersenyum. Baginda tersenyum sampai terbuka tadi terlihat nawajiz, gigi geraham depannya itu Nabi senang. Qultu kaifa kana? Kok bisa begitu? Ini kata si perawi. Kata perawi, Sa'ad, kok Nabi bisa tersenyum lebar tuh gimana ceritanya? Kok bisa membuat Nabi bahagia tuh kenapa? Qala kana rajulun ma'ahu turs. Kata Sa'ad, ke Sayyidina Sa'ad maksudnya. Dulu ketika perang Khandaq itu ada orang pakai turs, pakai perisai. Udah pakai perisai. Wa kana Sa'dun ramian, dan Sa'ad, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu tugasnya Nabi adalah tim pemanah. Jadi tentara pemanah. Wa kana yaqul kadza wa kadza biturs yughatti jabhatahu. Dan orang si musuh tadi itu, ada musuh dia pakai perisai. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pemanah. Dia pakai perisai. Wa kana yaqul kadza wa kadza biturs. Dia melakukan begini-begini dengan perisainya, maksudnya dilindungi. Ngintip lagi, berlindung lagi, ngintip lagi, berlindung lagi, pakai perisainya tadi itu. Musuh ini musuh. Yughatti jabaha, dia berusaha melindungi keningnya, dahinya, ditutupin. Melihat lagi nitip, tutup lagi, ngelihat lagi. Yaqul kadza wa kadza itu artinya melakukan begini-begini. Buka perisainya, tutup lagi. Ngintip lagi, buka dan tutup lagi. Terus fa naza'alahu Sa'dun bisahmin.
Maka Sayyidina Sa'ad pun juga menarik panahnya, naza'at, menarik panahnya dengan satu panah, dikeker dulu, dikeker kita sebut, ditarget terlebih dahulu, diincar terlebih dahulu, dipasin dulu. Saat ini nggak pernah lepas, panahnya itu selalu kena, selalu tepat sasaran. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Falamma rafa'a ra'sahu, ketika si musuh ngangkat kepalanya daripada perisai, romahu falam yukhti hadhihi minhu, yakni jabahatahu, maka Sayyidina Sa'ad langsung melesatkan panahnya, tepat nggak meleset ke tengah dahinya. Pas lagi ngintip, kena langsung. Jadi ketika tadinya udah berusaha ngumpet lagi dengan perisai, ngintip lagi, pas lagi nongol, langsung kena kepalanya. Wan qalaba ar-rajulu wa syala bi rijlihi, dan si laki-laki itu langsung terbanting ke belakang, wa syala bi rijlihi, sampai kakinya keangkat. Karena kenanya di kepala, jadi kelempar ke belakang, kakinya keangkat. Wa dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, maka Nabi SAW tersenyum lebar, lucu ngelihat orang yang berusaha mau menghindari mati. Ketika baru ngelihat itu kena langsung, Nabi seneng ngelihat, wah Sa'ad bagus panahnya ini luar biasa. Kemudian tepat sasaran, waktunya tepat. Kemudian dia sampai terjungkal ke belakang si musuh yang berkenaan. Maka Nabi pun ketawa ngelihatnya, tersenyum ngelihatnya, sampai kelihatan gigi geraham depannya. Qala qultu min ayyi syai'in dhahika. Yang diceritain nggak paham. Emang Nabi ketawa, kok Nabi ketawa sih? Ya Allah, udah diceritain. Maksudnya Nabi ketawa kenapa? Ini yang kadang-kadang kita nih, kadang-kadang ini ya, mau ngelucu, tapi orang yang diceritain tuh nggak paham lucunya di mana. Nah ini jadi kita jadi kesel jadinya kita nih kan, kadang-kadang kita tuh gitu. Udahnya capek-capek bikin cerita lucu ataupun juga gimana, ternyata orang krik. Loh, kok nggak ada yang ketawa? Lucunya tuh di mana? Lo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah lebih kurang si perawinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah jelas ceritanya. Nabi itu ketawa karena apa? Karena tadi seneng lihat musuh tuh yang kena tadi. Kata orang perawi tadi masih nanya lagi, emang Nabi ketawanya kenapa? Ya Allahu Akbar. Qala min fi'lihi birrajul. Ya karena perbuatan Sa'ad kepada si musuh itu katanya. Jadi ketawanya Nabi itu gak paham-pahamin aja. Nah gitulah lebih kurang. Mungkin itu tambahan dari saya, gak paham itu tambahan dari saya aja itu ya. Itu perawi seperti itu. Jadi baginda Nabi beberapa peristiwa membuat baginda senang, senyum, sampai terlihat gigi geraham depannya. Jadi kita pun juga sama, khususnya kalau masalah akhirat. Kalau masalah akhirat itu senyum, senang, dengerin surga tadi ada orang terakhir keluar daripada neraka ternyata dikasih sampai 10 kali lipat dunia. Oh Nabi senang sekali, senyum sekali, sampai kelihatan gigi geraham depannya. Qala babu ma jaa fi sifati mizah. Nabi itu bercanda apa enggak? Sekarang bab mengenai hadis tentang bercandanya Nabi. Perhatikan nih Pak ya. Jadi bercanda dalam agama kita ada. Dia enggak serius, akhirat, neraka, surga. Enggak hanya itu. Ternyata ada bercandanya, berguraunya Nabi SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Sayyidina Anas bin Malik pernah berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu." Tahu enggak sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata kepada beliau, kepada saya, maksudnya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantunya Nabi yang sudah seperti anak sendiri. Jadi pernah cerita. Jadi Nabi SAW pernah berkata kepada si Anas bin Malik, ya dzal udhunain. Ya dzal udhunain. Itu bocah yang telinganya dua, sini. Itu Anas, wahai Anas, yang bertelinga dua, sini. Emang yang bertelinga tiga itu siapa? Kan gak ada. Ya itu bercandanya Nabi kayak gitu. Itu tuh yang matanya hitam, sini. Ya emang matanya semua juga matanya hitam ya. Gitulah lebih kurang. Jadi Nabi bercanda, tujuannya untuk bercanda kepada Anas bin Malik, tapi tetap jujur. Paham gak Pak kira-kira kan? Yang caplak, enggak, itu udah main fisik gitu, udah beda ini kan. Itu yang palanya bagol misalnya. Enggak, itu mah bukan bercandanya Nabi. Ini bercandanya Nabi itu tetap sesuai dengan kejujuran ya, sesuai dengan aslinya dan tidak menyinggung
orang. Kadang-kadang kita kalau mau bercanda itu sampai menyinggung orang lain. Ya kitanya mah seneng, tapi orang yang diledek ataupun yang dibully itu nggak senang jelas. Tapi kalau Nabi bercandanya itu enggak menyakiti orang dan nggak berbohong. Sini bocah yang matanya dua, sini misalnya. Bocah yang bocah itu yang matanya dua ataupun yang hidungnya satu ataupun yang telinganya dua, kemari. Ini salah satu cara bercandanya Nabi SAW ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, Anas bin Malik juga pernah meriwayatkan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi SAW la yukhalituna, benar-benar bergaul bersama kami. Nabi itu enggak eksklusif mentang-mentang Nabi gitu kan, atau mentang-mentang raja. Ketika itu di Madinah betul-betul jadi lebih daripada presiden, malah ketika itu mentang-mentang orang suci, mentang-mentang sering ketemu malaikat Jibril, akhirnya jadi eksklusif, nggak mau bergaul dengan tetangga, nggak mau gabung sama orang. Nggak, la yukhalituna. Nabi itu bergaul bersama kami. Beliau orangnya nggak introvert, nah itu bahasanya, nggak terlalu menutup diri. Ya la yukhalituna, bergaul bersama kami. Hatta yaqula li akhin li saghir, bahkan sampai beliau pernah berkata kepada saudara kecil saya, adik maksudnya, kepada adik saya. Jadi Anas bin Malik ini punya adik tiri, karena Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim setelah meninggal Malik, bapaknya Anas, nikah lagi sama namanya Abu Tolhah. Nah, Abu Tolhah ini terus punya anak namanya, salah satunya namanya Kabsyah. Sekali lagi ya, saya ulang nih Pak nih. Anas punya bapak tiri Abu Tolhah, bapak tiri, nikah sama ibunya Ummu Sulaim, kemudian punya adik, jadi adik tiri. Jadi satu ibu lain bapak, namanya Kabsyah. Adiknya namanya adik Anas. Jadi Nabi bercanda sama adiknya Anas bin Malik, masih kecil ya, mungkin segibran begitu mungkin, karena Anas bin Maliknya sendiri ketika khidmat sama Nabi itu usia antara 5 sampai 15 tahun, masih muda, melayan Nabi itu masih muda, punya adik. Ketika suatu saat adiknya ini punya burung, anak kecil kan senang sama binatang, hewan, melihara burung. Burungnya mati, burung pipit itu, burung yang paruhnya merah gitu. Nah, itu burung apa kita sebut ya? Nughair itu ya burung pipit lah, seperti itu kurang lebih. Burung kecil yang paruhnya tuh merah. Seneng sekali ini si Kabsyah ini namanya. Suatu ketika mati lah, meninggal terlalu mewah sekali, ini kan burung doang. Suatu ketika mati. Sama Nabi SAW, si anak ini sedih, si Kabsyah ini sedih, si adiknya Anas ini sedih, sama Nabi dihibur, dibecandain. Kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Pak, jadi dipanggil itu bapak-bapak, malah bocah ini. Pak Umair, bapak burung. Burungnya lagi ngapain gitu lebih kurang. Ini bercandanya Nabi SAW. Ma fa'alan ya Aba Umair. Umair itu maksudnya burung yang umurnya pendek, sebutnya Umair. Burungnya namanya Nughair. Burungnya jenisnya Nughair. Nughair itu burung pipit kecil. Ya Aba Umair, misalnya ini contohnya. Misalnya si Gibran punya kucing kecil namanya Kathy lah mungkin, Kathy. Jangan tersinggung kalau ada istrinya namanya Kathy misalnya kan. Namanya Kathy. Terus kita bilang Pak Kathy lah gitu lebih kurang. Jadi bercandanya kepada si bocah ini tuh, Pak Kathy, kucingnya udah kemana gitu. Pak Kathy itu panggilan untuk menghibur si Kabsyah tadi itu. Padahal masih kecil tapi dipanggil bapak, itu maksudnya. Seolah-olah karena dia mengasuh ini nggak bohong. Maksudnya karena dia sering mengasuh si burung, jadi seolah-olah seperti bapaknya, itu maksudnya. Pak sapi ya gitu lebih kurang ini kan. Pak domba, Pak banteng misalnya, Mak banteng, nah, itu kan juga sama lah lebih kurang. Itu bercanda kita aja sebenarnya. Bukan karena beliau punya anak banteng kan, bukan itu makan. Ini ya Aba Umair, seperti itu lebih kurang. Nabi SAW bilang Pak Umair itu. Umair itu maksudnya si burungnya itu. Pak burung,
burungnya sekarang udah kemana? Itu bentuk bercanda dan juga basa-basinya Nabi kepada anak kecil. Jadi kepada anak kecil pun juga Nabi SAW hibur. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qalu ya Rasulullah. Orang-orang sahabat Nabi itu saking karena terlampau Nabi itu terlalu dekat, terlalu akrab dengan sahabat. Qalu ya Rasulullah, wahai Nabi, innaka tuda'ibuna. Nabi, engkau kok ngajak kami bercanda? Sampai aneh, ini kan Nabi, ini kan utusan Allah, ini kekasih Allah, ini makhluk paling mulia, kok ngajakin kami bercanda? Itu jadi seolah-olah kayak rasa takut kurang ajar gitu kalau seandainya kami itu bercanda dengan Nabi. Nabi, engkau bercanda dengan kami ya? Qala, kata Nabi SAW, innila aqulu illa haqqan. Iya, tapi sesungguhnya saya tidak pernah berbicara kecuali yang benar. Jadi kalau bercanda boleh, bergurau boleh, ngelawak boleh, tapi syaratnya 2. Syaratnya 3 syaratnya. 1, tidak berlebihan. Artinya sering bercanda-canda mulu, orang mau serius dia bercanda mulu, ini enggak juga benar, ya kan? Istri lagi serius-seriusnya dia bercandain mulu. Ini kan kesel orang kalau misalnya enggak sesuai tempatnya. Enggak berlebihan yang pertama. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain atau siapapun. Yang ketiga, tidak berdusta. Tapi kalau bercanda-bercanda yang seperti stand up komedi apa itu rata-rata berdusta. Saya cerita saya dulu begini. Itu nggak mungkin kayak begitu tuh, rasa-rasa itu penuh dusta. Yang kayak gitu nggak benar, itu tetap haram. Atau sampai membuli orang demi orang ketawa, itu pun juga kadang-kadang tersinggung dan sebagainya, itu juga nggak benar. Jadi boleh bercanda, Nabi pun juga bercanda dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi syaratnya. Terus kemudian belum jam 6 ya Pak ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna rajulan, ada seorang laki-laki istahmala Rasulullah SAW, meminta tunggangan untuk perang. Istahmala tuh minta tunggangan buat perang. Nabi, saya mau perang nih, tapi nggak ada ongkos. Saya mau ikut jihad, mau ikut dakwah, tapi nggak ada kendaraannya, nggak ada ongkos. Saya minta kendaraan, boleh nggak Nabi? Ini keren banget ini. Pak, motor saya di bengkel, boleh nggak saya minta mobil? Allahu Akbar. Berani orang ngomong sama Nabi itu gitu lebih kurang. Astagfirullah. Tapi begitulah Nabi ya. Nabi itu nggak pernah bilang enggak gitu. Orang minta onta, ada ya kasih, ada kuda, ada ya kasih, begitu lebih kurang. Ya Allahu Akbar. Faqala, kata Nabi, inni hamiluka ala waladinakoh. Oke? Kalau gitu saya akan kasih kamu kendaraan berupa anak onta, kata Nabi SAW. Oke, saya akan kasih kamu kendaraan nanti untuk jihad, anak onta. Kata si laki-laki, ya Rasul, udahnya dikasih, komplain pula innalillahi ini kan. Kata si laki-laki, ya Rasulullah, ma'asna biwaladin nakoh. Nabi, kalau anak onta saya bisa bikin apa? Larinya pelan, mau kabur dari musuh nggak bisa, mau nyerang musuh juga pendek. Kalau anak onta Nabi, saya bisa berbuat apa dengan anak onta kalau cuma anak onta? Jadi udahnya dikasih, nggak tahu diri lagi ini bilangnya nih kan. Oke, saya akan kasih motor karisma. Itu motor lama atau motor apa yang lama-lama itu kan? Ya Allah, karisma. Vespa masih mewah Pak sekarang. Sekarang Vespa makin mahal. Kalau karisma atau legenda, sampai namanya pun udah melegenda. Orang jadi anak sekarang nggak kenal motor legenda. Motor namanya legenda misalnya. Ya Allah, mendingan gak punya motor saya. Legenda bisa apa? Udahnya dikasih masih komplain lagi. Jadi Nabi, kalau anak onta doang, saya bisa ngapain Nabi nanti di perang? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wa hal talidul ibil ilan nuk. Kata Nabi, bukannya semua onta tuh punya anak onta? Artinya saya kasih anak onta, itu maksudnya onta besar karena dia punya ibu, maka anak onta juga. Paham maksudnya ini? Bukan onta kecil, maksudnya anak onta karena semua onta tuh punya ibu. Makanya saya kasih anak onta, itu bercandanya Nabi SAW. Jadi orang serius sama Nabi SAW diajak bercanda.
Terus kemudian An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan min ahlil badiyah. Nah, ini lebih ajib lagi, ya Allah karim. Senangnya dia bergaul sama Nabi itu senang, ya Allah. Jadi kata Anas bin Malik, anna rajulan min ahlil badiyah. Ada seorang laki-laki, dia ini orang Arab kampung. Tinggalnya tuh nggak di Madinah gitu ya. Maksudnya tinggal tuh di luar Madinah. Kalau Madinah tuh kan orang-orang pada datang, ada tamu-tamu dari luar negeri datang. Tapi kalau ini di kampung-kampung, di dusun-dusun. Ismuhu kanasmuhu Zahiron. Namanya sahabat Nabi ini Zahir. Orang kampung tanda kutip terbelakang gitu ya ininya, bukan orang kota. Namanya Zahir. Namanya sahabat Nabi siapa? Zahir. Wa kana yuhdi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Dan si Zahir ini orang kampung, suka ngasih hadiah kepada Nabi dengan hadiah dari kampung. Ya ilah, dari kampung paling apa? Ikan asin, paling pisang, paling rambutan. Ini ada pepaya Nabi. Ya, itu bahasa saya, pepaya itu enggak lah. Maksudnya ada kurma lah atau apa. Hadiah dari kampung. Kita singkong kalau di kita mungkin kan. Hadiah dari kampung. Tapi Nabi tetap nerima aja. Ya namanya orang ngasih hadiah itu kan. Jadi enggak apa cuma gitu doang ya, beli juga bisa, enggak gitu, enggak nyenengin, tapi tetap diterima. Fayujahizuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Allah ngasih hadiah dari kampung, tapi Nabi balas. Nabi yujahizuhu, Nabi akan ngasih ongkos idza arada an yakhruj, kalau dia mau pulang. Ya Allah akbar. Cuma dikasih hadiah sederhana, tapi kita sunnah membalas ya. Kalau mau pulang ini nih, saya juga ada ongkos. Mungkin ongkosnya berupa bekal makanan, mungkin juga uang, mungkin juga apa yang diperlukan untuk dia balik ke kampungnya. Suka begitu Nabi itu ya, ngebalas. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW berkata, Nabi puji ini Zahir di depan para sahabat, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Sesungguhnya Zahir ini orang kampung, di antara kita orang kampung, kita ini orang kota buat dia. Zahir ini memang orang kampung tapi bahagian dari kita. Kita ini orang kota tapi juga bahagian dari kampungnya Zahir. Gitulah lebih kurang. Zahir itu walaupun orang kampung tapi dia bahagian dari orang Madinah. Kita orang Madinah, orang kota tapi juga bahagian dari kampungnya Zahir. Ini kan enak gitu. Kita ini sama-sama lah gitu ya, sama-sama Indonesia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW yuhibbu, seneng banget sama si Zahir ini, orang kampung tapi sama Nabi dicintai Nabi. Wa kana rajulan damiman, dan si siapa namanya, si Zahir ini dia laki-laki yang mukanya jelek. Ini disebut sama perawi, jelas bukan sama Nabi ini kan, sama sahabat Anas bin Malik. Si Zahir ini Nabi cintai padahal mukanya jelek. Orang kampung, mukanya damim itu artinya bukan Pak Dami, jangan tersinggung ini. Damim itu bahasa Arab. Damim itu artinya jelek, kobi. Mukanya tuh jelek. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Nah, si Zahir ini pernah mendatangi Nabi, maksudnya pernah mendatangi Madinah, wa huwa yabi'u mata'ahu. Si Zahir datang ke Madinah jualan, bawa dagangan dari kampung, jualan di Madinah. Kan biasa nih kan, di kota jualan. Dia menjual barang-barangnya. Wahtadhanahu min khalfihi, dan Nabi SAW peluk Zahir dari belakang. Allah, ini bercandanya Nabi ini. Peluk dari belakang, wa huwa la yubsiruhu. Si Zahir nggak tahu ini, nggak ngelihat siapa yang meluk dia, dari tiba-tiba disergap dari belakang begitu. Faqala, ditutup matanya, mungkin peluk begini, ditutup matanya dari belakang. Faqala, kata Zahir, man hadza? Siapa nih? Kata Zahir kan, lagi jualan tiba-tiba dipeluk, ditutup matanya nih kan. Siapa nih? Arsilni, lepaskan saya. Coba, lepas. Faltafata, atau dipeluk dari belakang, ininya di dekat. Faltafata, ketika dia nengok ke belakang, fa'arafan Nabi. Ternyata yang meluk dari belakang tuh Nabi. Senengnya Zahir dipeluk sama Nabi itu kan. Dari belakang dipeluk sama Nabi. Nggak bisa, lepasin. Pas ngeliat, Nabi. Kan? Coba Bapak tuh kayak apa tuh? Kira-kira kalau kiai ada habaib misalnya
besar ataupun udah Ustadz Abdul Somad misalnya tiba-tiba bercanda sama bapak, gimana nggak senang misalnya? Ataupun Kiai Ustadz Hadi Hidayat misalnya tiba-tiba meluk bapak, Buya Yahya misalnya meluk dari belakang misalnya gitu kan, terus Buya senang begitu. Tadinya kita udah mau kesel mungkin kan, tapi yang bercandain ulama nggak jadi kesel kita kan jadinya. Faqala Nabi SAW fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala la ya'lu fa'arafan Nabiya. Dia tahu bahwa itu adalah Nabi yang meluk. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadrin Nabi. Maka ketika dia tahu Nabi, dia nggak peduli, yang penting kepala belakang saya, bahu saya nempel dengan dadanya Nabi. Dia pengen biar bahunya dia nempel sama dadanya Nabi, dipeluk dari belakang kan, nempel sama dadanya Nabi. Jadi dia udah jadi pura-pura nggak tahu itu, biarin aja, jadi nggak mau lepas. Terus hina arafahu, ketika dia tahu, dia jadi nggak peduli dengan dia menempelkan bahunya dengan dadanya Nabi. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini kan orang kampung, jelek, kayak hamba gitu loh, kayak hamba saya seolah-olah. Kata Nabi, man yashtari hadzal abad. Ayo yang mau beli nih, hamba saya nih yang mau beli. Siapa nih yang mau beli? Nabi ngomong ke orang-orang gitu. Nih yang mau beli siapa nih? Yang mau beli siapa? Nih hamba nih, padahal bukan hamba. Maksudnya hamba Allah. Jadi Nabi nggak dusta dari sini kan? Nah itu, jadi jangan, kan bukan hamba kok dijual, bukan, ini bercanda. Tapi bercandanya pun nggak sampai bohong. Maksudnya hamba ini kan hamba Allah juga, kita pun juga hamba. Jadi kata Nabi, ayo yang mau beli, ayo diobral gitu lebih kurang kan. Terus faqala, kata si Zahir ini yang diajak bercanda sama Nabi, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Wahai Nabi, kalau saya dijual, demi Allah, engkau dapati saya tuh nggak laku. Dikasih gratis pun nggak mau, saya kan wajah saya jelek, saya orang kampung, begitu lebih kurang, nggak berpendidikan tinggi, nggak punya status sosial, saya kayaknya kalau dijual itu nggak laku juga Nabi. Orang dikasih gratis juga ogah misalnya gitu ya, kalau bahasa kita tambahannya gitu. Sayyidina Zahir katanya, saya nanti kalau dijual nggak laku Nabi. Faqala Nabi SAW, kata Nabi SAW, Zahir, lakin indallah lasta bikasid, au qala anta indallahi ghalin. Zahir, kamu tahu, tetapi di sisi Allah kamu nggak laku. Kamu itu mahal di sisi Allah. Kamu itu jangan kecewa, kamu jelek, kamu orang kampung, kamu nggak berpendidikan, kamu miskin, tukang dagang doang di pasar. Ini kadang-kadang kita kan berpandangan sinis gara-gara hal-hal yang tadi kita sebut. Ternyata kata Nabi, enggak Zahir, kamu ini mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zahir gimana enggak senang? Kenapa mahal? Yalah, Nabi aja senang sama dia. Dia aja ngasih hadiah, Nabi terima, bahkan Nabi senang kalau Zahir datang tuh Nabi senang. Ini Sayyidina Zahir. Jadi Nabi SAW bercanda juga dengan fisik. Ya mungkin kadang-kadang kita suka nyoel-nyoel telinga teman kita ataupun ngelitikin badannya kadang-kadang. Ya Nabi SAW juga tadi begitu, memeluk dari belakang. Ini bentuk apa sih namanya, bercandanya Nabi SAW, dan juga bentuk keramah tamahan baginda sehingga sangat dekat dengan para sahabat. Terakhir, hadis terakhir, karena satu lagi terakhir ini bercandanya Nabi, bab baru. Anil Hasan qala, Sayyidina Hasan cerita, atat ajuzun ila Nabi radhiyallahu anhu, atat ajuzun ila Nabi. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi. Ini cerita masyhur. Faqalat, kata si nenek-nenek, ya Rasulullah. Kata ibu-ibu, nenek-nenek ini bilang, wahai Nabi, ud'ullah an yudkhilanial jannah. Nabi tolong ya doain ke Allah biar saya masuk surga. Itu yang diminta. Nenek-nenek minta apa lagi? Nggak mungkin minta cakep, nggak mungkin ini kan. Ya Nabi tolong ya kalau saya mati doain biar saya masuk surga Nabi. Kata Nabi, ya umma fulan, bu, innal jannah la tadkhuluha ajuz. Maaf bu, surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Waduh, Nabi kan tadinya minta didoakan surga. Maaf bu, surga nggak pantas buat nenek-nenek. Udah peot, ini tambahan dari saya itu kan. Nggak mungkin nenek-nenek itu masuk ke dalam surga. Akhirnya fawallat tabuki, si ibu langsung nangis karena dikira Nabi serius.
Waduh, saya berarti gimana ini, udah tua kayak gini nggak bisa masuk surga lagi. Maka Nabi SAW susul. Akhbiruha, tolong kasih tahu dia, kasih tahu nenek itu, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Maksud saya, dia nggak bakal masuk surga dalam keadaan masih peot. Dia nggak bakal masuk surga dalam berwajah nenek-nenek. Karena nanti setiap yang masuk surga itu jadi muda lagi, jadi perawan lagi, jadi gadis lagi. Yaqul, kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yaqul, maka Nabi SAW berdalil dengan firman Allah, Inna ansha'nahunna insya'a, surat Al-Waqi'ah. Sesungguhnya kami akan memberi muda, menghidupkan muda lagi orang-orang perempuan-perempuan yang ada dalam surga. Dijadiin muda lagi, perawan terus, perawan. Mau dijima berkali-kali, istri-istri kita yang ahli surga, jadi perawan lagi. Nanti begitu ketika di surga, faja'alnahunna abkara, kami jadikan dia perawan-perawan lagi. Walaupun udah digauli, jadi perawan lagi. Uruban atroba, yang bertubuh seksi ataupun juga bertubuh bagus, ataupun juga bertubuh proporsi yang molek, atroba, penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, setiap perempuan yang masuk surga akan terus perawan dan akan terus badannya bagus dan akan terus penuh kasih sayang kepada suaminya. Enggak ada lagi istilah cemburu. Enggak ada cemburu itu di dunia. Jadi istri punya suaminya nanti punya 70 bidadari minimal. Tapi enggak ada cemburu. Nggak ada cemburunya, ya itu maksudnya. Kalau kita jangankan bidadari, belum juga jadi istri, baru ngelirik aja udah cemburu, baru cecetan aja udah cemburu. Itu wajar karena dunia. Nanti di akhirat dia udah nggak ada cemburu. Itu penuh kasih sayang kepada suaminya. Jadi itu bercandanya Nabi. Nenek mah nggak bakal masuk surga. Masuk surga tuh nggak diperuntukkan untuk nenek-nenek. Maksudnya ketika masuk surga, nenek akan jadi muda, nggak jadi nenek-nenek lagi. Itu bercandanya Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada pertanyaan, Pak? Oh, ternyata dari kanan dulu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar kalau manusia pertama yang masuk surga adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dengan kesimpulan begitu, benarkah Pak bahwa Nabi Isa atau Isa putra Maryam itu belum masuk surga? Jadi dia masih di awal, artinya di langit ke-6. Benarkah penjelasan itu? Saya pernah dengar aja. Ya. Dia nanti akan turun untuk menghadiri orang yang berbakat di dunia ini. Iya, betul. Jadi kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu sendiri, jadi kalau orang yang pertama kali masuk surga adalah baginda Nabi. Artinya Nabi diizinkan pertama kali masuk surga. Pintu surga dibuka pertama kali oleh Allah, malaikat penjaga surga itu untuk Nabi. Karena ini yang diriwayatkan oleh dalam hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, ada riwayat ini ati babal jannah, saya datang ke pintu surga, fa astaftih, kemudian saya minta pintu surga dibuka. Awal ini pertama kali. Jadi sebelum dibuka, Nabi dulu yang ngetok-ngetok gitu maksudnya, yang minta buka. Fa astaftih fayaqulul khazin, maka penjaga surga bilang, man anta, karena dari dalam jadi nggak kelihatan. Siapa kamu kok minta dibuka surga? Muhammad, saya ini Muhammad. Qala, maka kata si penjaga surga, bika umirtu an la aftaha qablak, dengan engkaulah aku diperintahkan tidak boleh membuka pintu surga sebelum engkau. Jadi Nabi pertama kali ngetok-ngetok, Nabi yang pertama kali buka pintu surga, tapi Nabi nggak masuk duluan, yang masuk tetap yang lain. Jadi pertama kali masuk tuh maksudnya pertama kali ngebuka pintu surga. Cuman karena Nabi sibuk mau memikirkan umat, sehingga Nabi masuk surganya tetap nanti, begitu ya.
Kalau ikut izin, Nabi pertama kali masuk surga. Tapi hakikatnya ataupun perbuatan Nabi nggak mau lebih dulu masuk surga sebelum umatnya selamat terlebih dahulu. Makanya sama Allah suruh selamatin, syafaat itu setelah orang-orang masuk surga, selamatin lagi. Begitu itu Nabi, kerjaan Nabi nanti di hari kiamat, ngasih syafaat. Nah, adapun nabi-nabi yang lain termasuk diantaranya Isa bin Maryam, Sayyidina Isa bin Maryam, maka semuanya, sekali lagi, semuanya itu ada di alam yang namanya selain Sayyidina Isa tentunya, karena dengan Nabi Idris, karena Nabi Idris ini wa rafa'nahu makanan 'aliyya dalam Al-Qur'an surat Maryam, Nabi Idris Allah Subhanahu wa taala angkat tinggi kedudukannya. Maksudnya ada riwayat atau ada keterangan beliau ini juga tidak meninggal dunia. Kemudian Sayyidina Isa juga dalam Al-Quran Allah bilang, Allah angkat, itu bahasa Allah SWT, kami angkat Isa itu kepada kami tapi tidak diwafatkan. Nah, jadi dua ini itu di langit, Nabi Idris dengan Nabi Isa itu di langit. Tetapi secara umum nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, itu semuanya di alam yang namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya batasan antara dunia dengan akhirat. Jadi dia di alam tengah, kita sebut alam kubur. Tapi orang yang gak dikubur di alam mana? Misalnya mati tenggelam, misalnya mati kebakar, mati meledak bom, kan gak dikubur misalnya, atau hilang, itu tetap juga di alam barzakh. Alam kubur itu hanya bahasa kita karena kebanyakan orang dikubur. Tapi bagi yang gak dikubur pun akan masuk ke alam kubur, disebut alam barzakh. Di situ ada siksa kubur, di situ ada azab kubur. Dan para nabi dan orang soleh itu punya wewenang atau punya hak untuk ke alam dunia saling ziarah, saling mengunjungi. Itu ada riwayatnya juga. Jadi saat ketika Sayyidina Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu wafat, kepotong tangannya dua-duanya karena dalam jihad, maka ketika meninggal dunia Rasulullah SAW ketika sedang majelis didatangi oleh Sayyidina Ja'far dengan sayap, terbang ke Masjid Nabawi. Ini kata Nabi. Jadi kata Nabi, Allah SWT menggantikan kedua tangannya Ja'far yang kepotong di jalan Allah dengan kedua sayap. Jadi maknanya orang soleh sekali lagi ya. Kalau orang yang nggak soleh dia akan diazab kubur terus sampai hari kiamat. Tapi kalau orang soleh, ada riwayat memang yang menjadi nikmat kubur itu dia akan diperlihatkan nikmat-nikmat surga, tidur nyenyak dalam kuburnya, ada yang begitu. Ada yang yatazawaruna fi kuburihim, saling kunjung mengunjungi. Anda mau pergi ke Fulan, Anda mau berangkat ke Bogor, ini mau ketemu sama Habib siapa atau mau ketemu sama Kiai siapa, itu ada wewenang seperti itu bagi orang-orang soleh, apalagi para nabi. Makanya nabi-nabi bisa berkumpul Isra wal Mi'raj, sholat bersama Nabi di Masjidil Aqsa. Nah tadi itu karena orang soleh apalagi para nabi memiliki wewenang untuk ke alam dunia. Setelah di alam barzakh, alam kubur, punya wewenang untuk ke alam dunia. Tapi Sayyidina Isa, Nabi Isa itu memang ada di langit sesuai dengan hadis Isra Mi'raj tersebut, dan nanti akan turun. Bahasa itu nuzul, yanzilu Isa. Nabi bahasakan nanti di hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Isa turun, wa yaksiras solib, akan mematahkan salib-salib yang tersisa. Jadi bukan Nabi Isa keliling nyari salib, enggak. Maksudnya saat ketika kita umat Islam ini gerak dakwah, lama-lama orang-orang yang masih non muslim masuk ke dalam Islam, sehingga yang tersisa dari salib itu hanya yang besar-besar saja, yang belum masuk Islam, itu yang Nabi Isa akan patahkan. Begitu pula Nabi Isa akan membunuh babi-babi. Nah itu diantara yang disebutkan di dalam. Bukan berarti Nabi Isa berburu babi aja, enggak. Untuk apa capek-capek untuk ini? Enggak, maksudnya makin banyak orang yang sadar bahwa babi itu haram, maksudnya banyak yang masuk Islam, sehingga sisa-sisa babi atau babi-babi sisa itulah yang dibunuh oleh Sayyidina Isa alaihi salam. Itu kata Maulana Lutfi Syekhuna Muhammad Lutfi, Allah yarhamu. Afwan ya Pak. Kalau dulu di zaman Nabi
Dan apakah nanti surga yang itu sama ada setan juga yang masuk? Karena kalau sudah di surga terus Loh, kok saya sama kamu sama? Sama-sama dalam surga. Loh, kita ketemu lagi. Ya Pak. Jadi apakah di dalam surga kita nanti, semoga amin ya rabbal alamin, ada setannya seperti dulu di zaman Nabi Adam di surganya ada iblis sehingga akhirnya keluar? Enggak, itu udah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fakhruj minha innaka rajim. Allah Subhanahu wa taala bilang kamu keluar, kamu pergi, kamu keluar, diusir dari Allah daripada surga itu, kamu ini terkutuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengusir setan untuk dikeluarkan daripada surga selama-lamanya. Namun ini ya, ketika setan dikeluarkan, terus kemudian setan minta, berarti kalau dikeluarkan maksudnya ke neraka maksudnya. Tapi setan minta penangguhan. Allah Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, boleh deh saya di penjara, tapi tolong kasih masa penangguhan tahanan sampai hari kiamat. Itu aja diminta, kan bodoh juga setan. Mestinya kan minta ampun, mestinya kan minta diampuni, tapi ya itulah ya, memang udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah kata setan, saya mintanya justru bukan dibebaskan dari neraka, justru saya minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal munzirin. Kata Allah, oke, kamu diberi penangguhan sampai hari kiamat. Jadi maknanya tunggu hari kiamat aja dia udah masuk neraka sebenarnya, udah pasti dah. Kalau iblis itu pasti masuk ke dalam neraka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di kita tuh enggak, kecuali yang masuk neraka ya ketemu lagi pasti. Kamu lagi juga ya. Ya sama itu ya, karena memang sejawat, seteman gitu, sepertemanan. Ya, Mas Anas terakhir. Orang yang ketawa itu seperti apa? Kita banyak ulama-ulama menyampaikan semakin orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang bertakwa. Cuma setelah mendengar penjelasan dari kamu tadi yang awal, bagaimana sampai orang ahli neraka itu keluar dari terakhir dan dengan fasilitas luar biasa. Artinya itu kan benar-benar terbukti Allah itu adalah Ar-Rahman dan Allah memberi rahmat untuk semua. Nah, sebagai kita orang awam, kalau kita melatih hati kita agar lebih takwa, lebih tawar dan sebagainya, itu lebih cocoknya itu takut kepada Allah atau malah menambah cinta kepada Allah. Nah, nanti tujuan kita ke surga itu kan Allah tambah hijab. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tambah hijab itu adalah sebagai artinya menuju ke istilahnya kalau sesuatu yang hakiki, ya, kesenangan hati kita melihat Allah sama Muhammad. Ya, jadi gini, pertanyaannya adalah, sering kita dengar takwa itu diartikan takut. Bertakwalah kepada Allah sama dengan takutlah kepada Allah. Sebenarnya ini hanya bahasa ringkas. Sekali lagi, bahasa ringkas. Ringkasan takwa itu diartikan takut. Ittaqullah berarti takutlah kepada Allah. Itu bahasa terjemahan. Sebenarnya takwa sendiri itu diambil dari kata waqayaqi. Ittaqa yattaqi. Artinya melindungi diri. Asalnya. Kalau dari segi bahasa, takwa itu artinya melindungi diri. Ya. Jadi kalau dibilang ittaqullah, lindungilah diri kalian dari azab Allah. Lindungilah diri kalian dari kemurkaan Allah. Nah, melindungi diri daripada kemurkaan Allah, azab Allah, ataupun juga kemarahan Allah Subhanahu wa taala dari neraka, lindungi diri. Itu melindungi diri kita daripada kemurkaan Allah tidak hanya dengan rasa takut. Tapi biasanya orang melindungi diri itu karena takut, itu biasanya. Tapi bukan kita melindungi diri kita daripada neraka bukan hanya dengan takut. Salah satunya juga tadi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pun Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita daripada
azabnya, daripada kemurkaannya. Jadi kalau dikatakan ittaqullah itu kompleks. Makanya diartikan ittaqullah itu kok implementasinya, prakteknya, perwujudannya kayak gimana? Perwujudannya mudahnya kata ulama menjalankan perintah-perintah Allah. Kan karena melindungi diri, yang penting Allah tuh nggak marah. Dengan cara apa? Dengan cinta ke Allah, dengan rindu ke Allah, dengan berharap ke Allah, dengan takut ke Allah, itu semuanya. Pokoknya dalam rangka melindungi biar Allah nggak marah. Berarti biar Allah ridho, gitu ya. Terus kemudian prakteknya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah itu prakteknya. Jadi sebenarnya sempit kalau diartikan takwa itu hanya takut kepada Allah. Tapi itu hanya bahasa ulama, bahasa kiai-kiai, bahasa ustaz-ustaz untuk meringkas saja. Karena kebanyakan orang ini masih tahap, kebanyakan orang termasuk kita gitu ya, masih tahap mau mengamalkan sesuatu, mau menjauhi suatu larangan itu karena dasar takut. Kenapa kerja tepat waktu? Kebanyakan orang bukan karena cinta sama kerjaannya, tapi karena takut sama enggak, takut dikurangi gajinya, itu masalahnya. Kalau bosnya sih nggak ditakutin, cuman gajinya dipotong, itu yang saya takut, itu maksudnya. Jadi landasannya apa? Takut. Kebanyakan orang tuh mengamalkan sesuatu karena landasannya apa? Takut. Kalau seandainya dia berdagang ataupun juga dia berbuat ramah, karena apa? Takut pelanggan lari, takut pembelinya kabur. Saya ngasih, jadi dasarnya itu kebanyakan orang melakukan takut. Makanya ketika bicara ittaqullah langsung diartikan takutlah kepada Allah. Padahal kalau kita yang sudah lebih mengenal Allah, seperti tadi hadis-hadis tadi, rahmat Allah luas, Allah maha mencintai kita lebih daripada siapapun, maka lama-lama timbul rasa cinta ke Allah. Maka menjalankan perintah dan menjauhi larangannya bukan lagi dasar takut, tapi dasarnya cinta. Nah kayak gitulah lebih kurang. Kita ini menafkahi istrinya, menjaga istri, menjaga anak, bukan karena kita takut anak kan, bukan karena kita takut istri, tapi sudah naik level cinta. Karena saya cinta sama mereka, saya jaga dunia akhirat. Begitulah lebih kurang. Ya jelas kira-kira ya. Maka ini takwallah itu bertingkat-tingkat. Takwallah secara umum awam takut. Takwallah orang yang sudah kenal dengan Allah harap. Takwallah orang-orang khusus cinta. Kalau harap tuh hanya menginginkan keuntungan-keuntungan dari Allah. Saya pengen hidup saya enak, saya pengen hidup saya dijamin oleh Allah, maka dia bertakwanya karena ada harapan ke Allah, berharap sesuatu dari Allah. Itu udah bagus, itu bukan buruk, bagus. Yang karena takut ya bagus, yang karena harap ya bagus, yang karena cinta jauh lebih bagus. Nah, begitu. Jadi kita gabungkan semua gitu ya. Jadi ada penerjemahan ringkas, akhirnya diartikan takwallah itu takut. Tapi secara kalau kita lebih detail, maka takwa Allah itu lebih luas dan bertingkat-tingkat derajatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.